Tuan-tuan dan nyonya, akhirnya pertempuran berdarah di pabrik baja Azovstal di Ukraina berakhir. Pemerintah Ukraina telah menyatakan untuk mengakhiri misi pertempuran di Mariupol setelah pabrik baja ini berminggu-minggu dikepung dan dibombardir oleh Rusia. Militer Rusia memerintahkan sisa pasukan yang berlindung di pabrik baja untuk fokus pada upaya menyelamatkan nyawa personal mereka. Presiden Volodymyr Zelensky dalam pidatonya mengatakan bahwa Ukraina membutuhkan pahlawan Ukraina hidup-hidup. Padahal, jika Zelensky menyerah sejak lama, maka korban yang jatuh di Azovstal bisa diminimalisir, dan lebih banyak pahlawan Ukraina yang hidup. Rusia mengklaim ada 265 tentara Azov menyerahkan diri di tengah pertempuran di wilayah Mariupol. Pertempuran Rusia dan Azov sudah terjadi sejak awal operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Dalam rilis Kementerian Pertahanan Rusia pada 17 Mei 2022, 51 orang di antara tentara Azov yang menyerah mengalami luka parah. 51 prajurit tersebut langsung dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pengumuman menyerahnya tentara Ukraina muncul beberapa jam setelah media berita Rusia mulai melaporkan. Tentara Ukraina dievakuasi dari pabrik baja ke daerah kekuasaan Rusia dengan menggunakan bis. Hingga saat ini tidak jelas berapa banyak tentara yang tersisa di dalam pabrik dan beberapa warga sipil yang masih ada di dalam pabrik baja Azovstal. Pejabat dan kerabat para pejuang Ukraina mengatakan, kemungkinan ada 2.000 orang yang terjebak di pabrik tersebut, termasuk ratusan yang terluka. Pemerintah Ukraina mengatakan bahwa langkah-langkah untuk menyelamatkan tentara dan warganya yang berada di wilayah Azovstal sedang berlangsung. Keputusan untuk menyerah dan permintaan evakuasi ini dilakukan setelah tentara dan warga sipil Ukraina yang bersembunyi di pabrik baja kehabisan persediaan makanan dan tidak memiliki perawatan medis yang memadai. Beberapa akun media sosial pro-Rusia berspekulasi bahwa tentara Ukraina akan diperlakukan dengan baik dan kemudian ditukar dengan tawanan perang Rusia. Tetapi hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi tentang pertukaran tahanan dari Rusia ataupun Ukraina. Jika pertukaran tentara terjadi, peristiwa ini akan menjadi suatu hal yang aneh. Karena berulang kali Putin mengatakan jika batalion Azov yang ada di pabrik baja Azovstal sebagai Nazi dan harus dibersihkan. Kekalahan Ukraina di pabrik baja ini sudah diperkirakan oleh analis militer karena Azovstal dikepung oleh tentara Rusia dan terus dihujani oleh bom dan artileri berat.